Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairul asma'. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa syarrif wa azim ala hadzal nabiyyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, shaimin dan shaimat jamaah subuh Masjid Miftahul Huda yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada pada tanggal 25 Ramadan 1444 Hijriah. 25 hari ini kita sedang berjuang mengendalikan hawa nafsu, melaksanakan perintah-perintah Allah, dan ini satu perjuangan yang begitu dahsyat. Seseorang itu berjuang ketika dia harus melawan hawa nafsu. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat ketika dia baru pulang dari perang Badar yang sangat besar, baginda Rasul bersabda di hadapan para sahabat, raja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Kita telah kembali dari perang kecil dan akan menuju kepada perang yang lebih besar. Para sahabat yang mendengar tercengang, terheran-heran, sebab pengalaman mereka berperang bahwa perang Badar adalah perang yang terbesar dibandingkan dengan perang-perang yang lain. Kalau sekarang Nabi mengatakan bahwa kita akan menghadapi perang yang lebih besar, sahabat bertanya, wa mal jihadul akbar ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, perang apa lagi yang lebih besar selain dari perang Badar yang baru saja kita selesaikan? Rasul menjawab, jihadun nafsi, berjihad, berperang melawan hawa nafsu. Hari ini kita masih mengikuti perjuangan yang begitu besar. Di siang hari kita berjuang mengendalikan hawa nafsu, bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri pada siang hari, kemudian ditambah dengan malam hari, tarawih, tadarus Al-Quran, i'tikaf, bahkan kita dipaksa untuk bangun tengah malam. Sebuah pelajaran yang sangat berharga.
pendidikan yang tengah diberikan Allah kepada kita kaum muslimin melalui ibadah di bulan suci Ramadan, maka pantas kalau orang yang lulus di dalam perjuangan sukses dalam mengikuti pendidikan Ramadan, lalu Allah akan memberikan sebuah gelar yang agung, yang tinggi dan mulia, la'allakum tattaqun. Niscaya kamu sekalian menjadi orang-orang yang takwa. Sebuah pertanyaan besar, apa benar nih puasa kita dapat menjamin bahwa kita akan menjadi orang yang bertakwa? Jawabannya pasti. Sebab puasa itu bukan hanya tidak makan dan tidak minum pada siang hari. Kalau cuma sekedar tidak makan dan tidak minum, betapa ringannya puasa itu. Ada orang yang sanggup berhari-hari tidak makan dan tidak minum, tetapi dia tidak niat berpuasa. Berbeda orang yang tidak makan, tidak minum, dia niat berpuasa. Saya hari ini berpuasa, menahan diri untuk tidak makan dan tidak minum, tidak hubungan suami istri, tetapi juga kita mengikuti aturan-aturan yang lain, memiliki disiplin yang tinggi. Orang yang puasa ini adalah orang yang paling disiplin di dalam mengelola waktu. Dari malam dia sudah niat puasa, nawaitu shaumal ghadin, niat saya puasa esok hari, kemudian diikuti dengan syarat-syarat yang lain. Yang biasa kita bangun sesudah subuh, bulan Ramadan kita dipaksa untuk bangun tengah malam. Dia bangun malam, bapak apa ibu duluan? Ibu. Biarpun gak dikasih tahu, kita pasti udah tahu. Ya, yang bangun duluan pasti ibu. Dia harus mempersiapkan untuk makan sahur, ngangetin sayur, menanak nasi, dan sebagainya. Maka ibadah yang paling banyak sebenarnya ibu-ibu. Bangun duluan, masak, ngangetin, itu semua punya nilai ibadah. Karena makan sahur itu hukumnya sunnah muakkadah. Sahurlah kamu walaupun cuma makan sebutir kurma. Sahurlah kamu walaupun hanya minum seteguk air. Bangun dia tengah malam. Ini pelajaran yang sangat berharga. 1 bulan kita, tiap malam kita bangun. Harusnya ketika Ramadan selesai, bangun malam itu terus kita lazimkan. Coba sebulan kita bangun tengah malam. Nanti udah selesai Ramadan, kebiasaan bangun malam itu kita lakukan. Bangun tengah malam, bangun sepertiga malam. Apakah dia sholat hajat, sholat tahajud, dan lain sebagainya. Sudah terbiasa.
Apakah mampu ini kita lakukan? Insya Allah kita mampu. Disiplin dalam mengelola waktu. Coba kalau kita kesiangan tidur, dari malam udah niat puasa, tiba-tiba tidurnya kepolosan. Begitu dia mendusin, di masjid udah bubar sholat subuh. Waduh, mana belum minum, belum makan sahur, tenggorokan kering. Jangan coba-coba dia minum walaupun cuma seteguk air. Gak apa-apa, baru lewat beberapa menit dia minum. Maaf, tadi malam udah niat puasa, waktunya berpuasa sudah harus dimulai. Anda sudah kelewat, sudah waktunya untuk menahan diri, tidak makan dan tidak minum. Walaupun cuma seteguk air dia minum, maka hari itu Anda sudah membatalkan puasa. Niat yang kuat akhirnya tidak berlaku. Disiplin. Nanti sore juga sama. Waktunya belum buka puasa, jangan mendahului. Maghrib kurang 10 menit. Kalau dia capek, masak, ngangetin segala macam, makan duluan. Maaf, dari siang menahan diri, menahan haus dan lapar, hanya tinggal beberapa menit, belum saatnya berbuka, dia udah makan duluan. Rusak semua. Pelajaran yang sangat berharga untuk kita, disiplin di dalam pengelolaan waktu. Ini luar biasa. Jam berapa kita mulai berpuasa, jam berapa baru boleh buka puasa. Jangan melakukan pelanggaran. Disiplin waktu. Yang kedua, orang yang puasa itu jujur. Kalau pengen tahu siapakah orang yang jujur, belajarlah kepada orang yang puasa. Jadi suami yang jujur, jadi istri yang jujur. Kenapa? Bisa dilihat dari ibadah puasa. Suami tidak bisa bohong, istri tidak bisa bohong, manakala ajaran puasa itu diterapkan dalam kehidupan. Siang-siang kita lapar, haus, di rumah banyak makanan, buka kulkas, minuman serba ada. Kalau dia mau makan atau minum, yakin tidak ada orang yang melihat. Jangankan RT, orang satu rumah kita pun tidak bisa lihat kita. Tetapi dia tahan untuk tidak makan, untuk tidak minum. Kenapa? Sebab dia sedang berpuasa. Biarpun tidak ada orang yang lihat, tapi Allah melihat apa yang dia kerjakan, maka dia tidak akan melakukan pelanggaran. Maka dengan demikian, rasa kejujuran itu akan dimiliki oleh orang yang puasa. Kalau saya minum, kalau saya makan siang hari, puasa saya batal, biarpun orang lain tidak melihat. Jadi, makanya kalau di Republik Indonesia tercinta ini, pejabat-pejabatnya
orang-orang yang punya kebijakan mengamalkan ajaran puasa, negara ini aman, bebas dari korupsi, kolusi, nepotisme, sebab dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak takut kepada KPK selama dia takut kepada Allah. Jiwa ihsan tertanam dalam dirinya. Anta'budallaha ka'annaka tarahu wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa engkau ibadah menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak melihat Allah, sesungguhnya Allah melihat kepada engkau. Orang lagi puasa merasakan kehadiran Allah bersama dengan dirinya. Dimanapun dan kapanpun kita berada, di rumah, di kantor, di perjalanan, di pasar, selalu merasakan Allah itu hadir bersama-sama dengan kita. Inilah sesungguhnya jiwa ihsan yang dimiliki oleh setiap pribadi muslim. Yang ketiga, puasa ini mengajarkan kita bagaimana kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi. Ini lagi puasa, lapar kita. Saya tanya, ente puasa? Iya. Lapar gak? Enggak. Ente gak puasa. Kalau Anda puasa, insya Allah merasakan lapar dan haus. Ini memang pendidikan yang tengah diberikan Allah kepada kita. Kita ini sedang ikut pendidikan di bulan Ramadan. Siang hari harus merasakan lapar. Dari presiden sampai RT, kalau dia puasa lapar. Dari pejabat tinggi sampai rakyat jelata, kalau dia puasa lapar. Dari orang yang paling kaya sampai orang yang paling papa, kalau dia puasa lapar. Apa sih bedanya? Oh, ternyata kita sama. Tidak ada pejabat, tidak ada rakyat, tidak ada orang kaya, orang miskin, apapun status sosialnya, toh kita sama-sama lapar. Bedanya apa? Bedanya kalau orang susah itu dengan lapar udah biasa. Orang miskin merasakan lapar itu sudah biasa. Kadang pagi makan, sore tidak. Ada orang yang sore makan, pagi tidak, udah biasa. Berbeda dengan orang kaya. Hartanya berlimpah ruah, makanan serba ada. Selama hidupnya dia tidak pernah merasakan bagaimana perihnya rasa lapar. Tapi bulan puasa itu dia dipaksa harus lapar. Ini kalau boleh nih, kalau boleh puasa diganti dengan duit. Oh, orang rame-rame pengen bayar dengan duit. Bagaimana biar dia gak puasa? Misalnya boleh tidak berpuasa asal dia bayar 1 hari 1 juta.
Kalau puasa 30 hari, dia bayar 30 juta, kecil. Mendingan dia bayar kalau boleh. Tapi saya, puasa itu tidak bisa diganti dengan duit selama tidak ada uzur syar'i. Badannya sehat dan kuat, tidak musafir, maka dia wajib puasa. Tidak bisa dengan duit diganti berapapun jumlahnya. Pelajarannya adalah kalau orang miskin biasa lapar, orang kaya tidak terbiasa, ya Allah, beginilah rasanya lapar. Saya memang lapar hanya pada siang hari, tapi nanti maghrib saya sudah boleh berbuka puasa. Makanan serba ada, duit punya, apa yang mau saya beli bisa dibeli. Bagaimana dengan nasib saudara-saudara kita, orang yang kurang mampu, fakir miskin, yatim piatu, orang-orang terlantar yang tidak punya apa-apa? Dia merasakan ingin membantu kaum yang lemah. Sebab ketika dia berbuka puasa, waktu maghrib sudah datang, waktunya berbuka puasa. Alhamdulillah, orang Islam itu di bulan Ramadan semuanya nungguin datangnya waktu maghrib. Biasanya waktu maghrib kita cuek, maghrib masih di perapatan, maghrib masih di jalan. Ini bulan Ramadan menjelang maghrib semua kumpul. Yang di rumah kumpul dengan keluarga, ada yang takjil di masjid, dia nungguin azan maghrib. Begitu sampai waktu maghrib, saatnya berbuka puasa. Biarpun dia lapar, dia haus, dia doa dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Apabila berbuka puasa, bukalah dengan kurma. Idza aftara falyuftir ala tamrin, makan kurma. Kalau tidak ada kurma, falyuftir ala ma'in, buka dengan air putih. Fa innahu tahurun, sesungguhnya air putih itu suci. Belakangan saya dapat begini, korma nggak ada, air putih nggak ada, ngopi. Oh, selesai dia berbuka puasa, nikmat luar biasa. Apapun yang dia inginkan, dia sudah siapkan. Di meja makan sudah tersedia makanan kesukaannya yang sejak sore sudah dia siapkan. Tahukah kita di seberang sana mungkin tetangga kita atau orang kampung sebelah ketika datang waktu maghrib, Allahumma laka sumtu, dia hanya meneguk air putih, selanjutnya tidak ada apa-apa. Minum air putih, celungap, celinguk, meja kiri kanan kosong, tidak ada lagi yang dimakan. Masih ada orang-orang yang seperti ini.
Maka kaum hartawan, kaum dermawan, orang yang punya kelebihan rezeki, berbagilah di bulan suci Ramadan terutama. Perhatikan saudara-saudaramu yang kurang beruntung. Ada anak yatim, kaum du'afa, fakir miskin, ini memerlukan bantuan orang-orang yang mampu. Tidak termasuk golongan orang yang beriman, manakala dia tidur dengan perut yang kenyang, sementara tetangganya tidur dengan perut yang lapar. Di rumah kita makanan serba ada, sementara tetangganya itu tidak punya apa-apa. Wa huwa ya'lam, padahal dia tahu kalau ada tetangganya orang susah, tapi dia tidak mau berbagi. Ramadan, bulan berbagi. Jadi puasa bukan hanya sekedar menahan diri, tidak makan dan tidak minum, tetapi juga peduli dengan orang lain. Disiplin, jujur, peka terhadap orang lain. Oh, puasa kita perasaan udah bener nih. Dari pagi sampai maghrib gak makan apa-apa. Kalau cuma sekedar tidak makan apa-apa, kita takut. Apa yang ditegaskan baginda Rasul, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas. Berapa banyak orang yang puasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari hasil puasanya, kecuali cuma dapat lapar dan haus saja. Kenapa? Sebab dia cuma sekedar tidak makan dan tidak minum. Sementara ada perkara-perkara yang harus dia patuhi. Orang puasa tidak boleh bohong, orang puasa tidak boleh gibah, ngomongin orang, namimah, mengumpat, mengadu domba, hasud, fitnah, ujaran kebencian. Alhamdulillah, puasa kita tidak bohong, tidak bohong dengan lidah. Tetapi belakangan kita banyak menemukan orang bohong tidak dengan lidah, tapi lewat jari-jari lentik, jari-jari manis kita sering berbuat bohong. Pagi-pagi udah dapat berita dari grup WA, kita share kemana-mana, ternyata beritanya bohong. Pagi-pagi udah nerima dari grup WA, isinya ngomongin orang, mengumpat, memfitnah, ujaran kebencian. Begitu kita baca, harusnya putus sampai di situ. Ini kagak di-share. Yang terima jumlahnya tidak sedikit. Dari tangan ke tangan terus viral. Maka kita menjadi bagian dari agen multi level marketing dalam ujaran dosa dan pemusuhan. Sebulan kita diajarkan untuk menyaring berita-berita mana yang harus kita share, mana yang cukup untuk kita baca sendiri. Kalau kita share,
berita bohong, mengadu domba, maka rusak pahala puasa kita. Puasanya sah, tetapi pahalanya habis. Oh, saya cuma dapat dari grup sebelah. Dapat dari manapun, kalau ternyata beritanya bohong, di-share ya. Ini beritanya bohong, beritanya gak benar, kita share. Ini bagian dari pembelajaran kita supaya kita selamat. Nah, ketika kita sudah mampu menahan diri, maka gelar yang Allah berikan la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di penghujung Ramadan kita tinggal beberapa hari lagi mengikuti pendidikan dengan melaksanakan ibadah puasa. Maka pada tanggal 1 Syawal nanti kita akan menjadi orang yang beruntung, orang yang dapat meraih kemenangan, menang di dalam berjuang mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu sekalian, sholimin dan sholimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, indahnya Ramadan, kebersamaan kita di bulan Ramadan akan segera berakhir beberapa hari kemudian. Tingkatkan amal ibadah kita, biarpun kondisi jamaah makin hari makin berkurang di masjid, yang ramai di mall, yang ramai di pasar Tanah Abang, sampai-sampai mengorbankan ibadah puasa lantaran dia belanja kepanasan, haus minum. Kenapa minum? Di hari-hari terakhir nggak kuat kenapa? Lantaran berdesak-desakan di pasar. Wah, rugi kalau puasa kita ditukar dengan belanjaan, rugi kalau puasa kita ditukar dengan perkara-perkara duniawian. Apalagi kalau dia batalin puasa lantaran nuker uang baru, ngantri nuker uang baru, makan minum di situ. Insya Allah puasa ditukar sama uang baru, ruginya luar biasa. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita berdoa.